masuk dalam ibadah untuk mengawali hari kerja kita di hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kita mau menaikkan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa murah kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Bersatu itu karena adanya kasih Tuhan di hidup kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Kembali Bapak Ibu Soria, biarlah hati kita dipenuhi dengan syukur dan kekaguman kepada Allah yang layak menerima pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian.
Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Akan datang kehadiranmu dengan syukur dan pujian, ya Allah yang kudus. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selama-lamanya kami akan bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jiwaku memuji Engkau ya Tuhan, aku akan melupakan kasih-Mu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah. Karena Engkau ya Tuhan, dalam segala hal kami bersyukur. Sebab dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Kadal Syahaya, dan kita akan menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Menerang. Bersyukur Tuhan di hari kedua kami berjumpa dalam sosialisasi para calon juri dengan LPPN untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tahun depan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini bisa menguatkan kami sepanjang waktu kami di hari ini, bahkan dalam tugas dan pelayanan kami ke depan, terutama dalam mengemban tugas pelayanan misi Tuhan lewat pujian dan penyembahan pada PES Parawi Nasional ke-14 di Manokwari tahun depan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ambil sebenarnya dari
nanti Pak Roni akan berbicara juga dari bagian itu di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Saya sambung ayat 45. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang dipilih dibenamkan ke dalam laut terberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Saya memberi judul refleksi sebenarnya saya sebutkan itu di pagi hari ini dengan judul Resonansi Iman, mempersembahkan yang terbaik dalam frekuensi Yesus. Artinya bahwa kalau sebagai calon juri nasional, kita mesti melihat semua tugas yang akan diembankan itu dalam satu frekuensi yang sama. Ketika saya membaca bagian ini, ada beberapa catatan yang saya bisa merefleksikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya tulis di dalam catatan saya. Yang pertama adalah ketika kita melihat Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima, ini ada 3 hal besar. Yang pertama bicara tentang konteks peristiwa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 15 ini. Saya istilahkan dengan lagu ini muncul setelah mujizat besar terjadi, yaitu penyeberangan di Laut Teberau ketika Tuhan menyelamatkan Israel. Tetapi yang kedua adalah pujian kolektif. Artinya bahwa Musa memimpin seluruh umat Israel, bangsa Israel, untuk menyanyikan pujian keselamatan bagi Allah. Pujian adalah respon iman dan rasa syukur dari seluruh Israel. Yang ketiga adalah musik sebagai respon terhadap karya Tuhan yang sangat besar. Artinya bahwa nyanyian itu bukan untuk menghibur atau mendidik semata, tetapi sebagai bentuk respon langsung terhadap karya penyelamatan Allah. Kalau kita menyimak kemarin Bu Dirjen dalam sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekretaris LPPN, dia menyebutkan ada 2 fungsi sebenarnya, atau 2 dimensi yang harus kita pegang. Yang pertama adalah dimensi, saya katakan adalah teknis. Yang satu adalah dimensi rohani, yang harus berjalan berimbang antara teknis dan rohani itu. Nah, pagi ini saya melihat bahwa ketika teks ini disampaikan, aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, ini pujian yang dinilai bukan hanya suara. Ya, ketika kita menjadi penilai, saya nggak senang disebut sebagai mengeksekusi atau menghukum orang, tapi bagaimana kita sementara menjadi orang yang turut menyembah di dalam penyembahan-penyembahan yang dipresentasikan oleh tim Pesparawi nanti. Pujian yang dinilai bukan hanya suara, tetapi roh yang menyembah. Musa dan Israel menyanyi bukan demi pertunjukan, tetapi karena pengalaman rohani dalam penyelamatan Allah. Sebagai calon-calon juri Pesparawi perlu melihat lebih dari teknik vokal yang kemarin saya tadi katakan, yang dibilang oleh Pak Sekretaris itu. Apakah roh penyembahan tampak dalam ekspresi pujian itu, yang mungkin yang sering didengarkan dari tahun Pesparawi 2022 yang bilang bagaimana kita bisa mendapat frekuensi Yesus itu dalam penyembahan itu.
Apakah semua pujian yang dinyanyikan itu dari hati yang mengalami Tuhan, menyelami Tuhan? Dan bukan hanya untuk mendapat skor atau prestasi. Termasuk ketika kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi juri nanti, kita tidak bisa hanya melihat hanya skor saja, hanya teknik saja, tapi bagaimana, apakah kita mampu untuk menyelami maksud Tuhan lewat pujian. Istilah yang biasa orang pakai di rohani adalah impartasi pujian itu, yang bagi saya mungkin ujung daripada Pesparawi yang kita kerjakan dalam beberapa tahun ini adalah harus betul-betul sampai kepada frekuensi Yesus. Kalau ada orang istilah bahwa pujian itu bisa menggetarkan sorga gitu. Dan ini mesti kita pahami bersama sebagai orang-orang yang akan menilai tim-tim yang ada. Yang kedua adalah ketika bicara itu saya mengambil. Terima kasih, kami telah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Musa menjadi pemimpin untuk memuji Tuhan dengan umatnya, dan juga tugas dia sebagai pemimpin yang bukan hanya menilai secara teknis tetapi secara spiritual, sehingga resonansi iman itu bisa terimpartasi kepada umatnya. Ajar kami untuk menjadi pemimpin, pemusik, bahkan juri yang Tuhan pakai dan pilih untuk betul-betul mempertanggungjawabkan apa yang kami dapat, apa yang kami punya, untuk menjadi berkat, bukan saja hanya untuk menilai hal-hal teknis, hanya sebagai hakim, tetapi betul-betul kami bisa mengkolaborasi itu dengan iman yang sungguh, dengan frekuensi Yesus yang sungguh, dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan kejujuran dan ketulusan. Hamba selesai bicara, hamba percaya firman-Mu tinggal dan menjadi rema bagi semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk khotbah yang disampaikan oleh Pak Karel. Kita menaikkan satu pujian. Kita tunggu dulu guys.
Kami bersyukur Tuhan, kami selesai dengan ibadah pagi kami. Biarlah semua pujian penyembahan kami di pagi ini bisa menjadi ukupan yang harum di hadapan Tuhan. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami dari pagi sampai sore nanti atau malam nanti Tuhan. Tuhan sertai semua pembicara yang akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai calon juri, tetapi juga menyangkut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami sebagai musisi-musisi Kristen yang dipanggil Tuhan dari berbagai daerah untuk menjadi teladan bagi tim-tim yang akan lomba nanti di Pesta Rawi. Kami berdoa bagi seluruh panitia, Pak Untung dan tim, memberkati dan lindungi mereka supaya mereka tetap kuat dan sehat untuk melanjutkan kegiatan mulai hari ini sampai Sabtu nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang berasal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus mau menyertai semua kami, semua orang yang kami kasihi, bahkan orang-orang yang membenci kami karena pelayanan yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati mereka semua sekarang, kekal sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kami semua di awan-awan. Haleluya, amin. Selesai, terus memberkati kita sekalian.